Video ini disponsori oleh Satria Travel. Kalau ada yang aman, kenapa yang lain? Ke Satria Travel aja, dijamin aman, nyaman, dan amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Berkuliner Memburu Kuliner. Assalamualaikum Mas Yu, hari ini Master Kuliner ingin pergi ke Toyen karena hari Minggu Master Kuliner harus terbang ya dari Taiwan ke Indonesia ya. Oke Mas Yu, ikuti perjalanan Master Kuliner ya, jangan nggak diikutin terus ya, soalnya ini informasi penting ya buat teman-teman yang mau pulang ya. Soalnya Master Kuliner ingin menginformasikan seperti COVID, terus pendaftaran email. Oke Mas Yu, kita beli tiket ya Mas Yu. Oke yuk Mas Yu. Oke Mas Yu, sekarang Master Kuliner ada di dalam stasiun. Kita tunggu ya, apa namanya, keretanya ya. Oke Mas Yu, Master Kuliner ada di dalam kereta sekarang. Ramai juga ya Mas Yu, lihat tuh. Ih, banyak juga ya. Sekarang Master Kuliner ingin menuju ke stasiun, kayaknya Master Kuliner harus berhenti dulu di stasiun Hsinchu lah, soalnya Master Kuliner ingin ke HSR Toyen. Kalau ke HSR Toyen itu harus berhenti di stasiun Hsinchu, terus Master Kuliner harus menuju lagi transit lagi ke HSR Hsinchu. Nah setelah ke HSR Hsinchu seperti ini Mas Yu, Master Kuliner harus pergi ke HSR Toyen. Oke Mas Yu, kita sambil menunggu apa namanya, kereta datang ya Mas Yu. Bentar lagi datang sih Mas Yu, itu udah kelihatan ya. Bentar lagi keretanya datang. Ini dari HSR Hsinchu mau menuju ke HSR Toyen Mas. Karena kalau dari HSR Toyen itu nanti kita turun, terus airport Toyen itu lebih dekat, jadi Master Kuliner ingin cari penginapan di situ lebih dekat, jadi nggak begitu lama-lama. Mungkin dari HSR Toyen ke bandara Toyen cuman berapa ya, mungkin nggak nyampe 20 menit lah, 15 menit ya Mas Yu, seperti itu. Oke Mas Yu, kita tunggu ya. Oke Mas Yu, itu udah sampai, itu apa namanya, kereta cepatnya ya, kalau bahasa Taiwan itu Kote ya, Kote Mas Yu. Oke Mas Yu, tunggu sebentar. Ini Master Kuliner ada di Bandara Toyen. Sekarang Mas Yu bersama dengan Bocikra yang cantik ini. Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan-pesan kita yang mau Pulang. terbang, yang mau pulang, intinya seperti apa? Oke, untuk teman-teman ya, pesan yang boleh untuk teman-teman yang mau pulang ya, kalau bisa itu Ya. tes COVID. Siap. Ya, Terus? tes COVID biar di sananya nggak usah dikarantina. Itu Oke. pertama. Nah kedua, tentang HP, ini kan yang paling sekarang lagi booming ya. Nah, Untuk HP kalian bisa download Bea Cukai Mobile. Baik. Di situ kalian kalau mau terbang biasanya ada apa namanya, nomor tiket, nomor paspor, kapan penerbangan, semua tuh harus diisi. Jadi sewaktu kalian udah dapat tiket kan bisa ngisi formulir. Iya. Nanti sampai di Indonesia apa namanya, HP pun bisa dipakai. Iya. Nah itu pasti, karena apa, di situ juga di Cina Airlines juga ada di situ ya. Itu harus download dulu pajak Bea Cukai Mobile. Terus apa namanya, pokoknya teman-teman
harus ngikutin untuk informasinya. peraturan, ibarat peraturan semacam biaya cukai kayak ngisi IMEI gitu ya Mbak. Iya benar. Hanya harus mematuhi ibarat protokol pandemik juga ya. Iya Kayak pakai masker. Benar. Harus pakai masker. Ya, ini tadi pertama pertanyaan untuk pesan-pesan orang teman-teman kita yang pulang dari Toyen ke Jakarta. Nah, sekarang untuk yang datang ini ke Toyen. Oke, yang dari sananya ke sini kan sekarang kan kebanyakan yang cuti masih di Tangtiao. Kenapa? Masalahnya di Indonesia kan lagi sangat riskan lah, pokoknya ya. masih itu sekali corona. Jadi mereka tuh kalau ke sini kalian harus siap di sini di karantina 14 hari. Untuk biaya-biayanya kalau boleh tahu gimana biaya karantina ini ditanggung majikan sepenuhnya apa ditanggung sama pemerintah Indonesia apa ditanggung pemerintah Taiwan? Yang saya tahu ya, yang saya tahu ini ya kalau di sini kan kemarin kan ada yang demo tuh, katanya semuanya dijamin sama majikan. Ternyata kan di apa namanya beritanya Taiwan kan nggak ada. Itu kan dari pemerintah Indonesia sendiri. Nah, untuk yang membayar karantina itu biasanya ditanggung majikan kalau karantinanya. Harusnya majikan ya? Iya, setahu saya begitu. Terus berapa ya? Sekitar berapa? 14 hari. 14 hari, hitungannya berapa? 1.000? Kalau nggak salah tuh 1 hari 1.000? 1.000 ya nggak salah. Oh gitu. Berarti itu yang nanggung harusnya majikan lah. Majikan ya. Nanggung. Kemarin ada kalian yang dibebanin ke kalau itu sih masalah. Kalau menurut saya itu harus ada kertas hitam di atas putih. Nah, kalau begitu kita kan nanti mau pangkang, mau berontak kan tahu loh ini kan harusnya kan majikan yang itu. Ya. Nah, kenapa sekarang harus dimintain? Untuk teman-teman harus diingat ya, jangan iya terus. Jangan pesan untuk teman-temannya harus benar-benar kalau seandainya mau tanda tangan dibaca yang jelas apa yang kita tanda tangan. Soalnya kebiasaan orang Indonesia ya, aku sendiri begitu. Kadang-kadang kalau dari agent juga kan kamu harus tanda tangan akhirnya kita tanda tangan. Nggak tahu di dalamnya apa. Dalamnya nggak tahu apa penjelasan di dalamnya. Kalau bisa harus super hati-hati. Yang kedua tuh untuk pesan yang tadi yang baru datang dari Indonesia ke Toyen, ke Bandar Toyen atau ke Taiwan, dia kan di sini kerja. Nah, harusnya gimana? Nah, untuk pesan untuk motivasi mereka biar semangat kerja, dapat duit, pulang punya usaha, ini seperti itu. Oke. Untuk teman-teman ya, kalau kerja di sini mah 100-200 itu nggak terasa. Jadi teman-teman kalau bisa ngirit, nah biar nggak nyesal nantinya, ya pokoknya jangan boros. Jangan boros. Pokoknya kalau bisa ya walaupun keluar sama teman-teman kalau bisa ngirit lah. Intinya harus ngirit. Satu lagi. Ingat. Di sini kan kita sekarang HP kan bisa untuk mencari yang lebih baik gitu. Contohnya di TikTok atau di mana tuh bisa. Media sosial ya intinya. Kita harus menggunakan media sosial ya. Maksudnya bisa kayak hijab yang dipakai dia bagus, ya kan bisa. Dipromosikan lah intinya seperti itu. Kalau bisa kita jangan hanya cuma untuk hiburan aja, iya buat hiburan bagus, tapi kalau bisa kita dimanfaatkan gitu loh ya. Menghasilkan uang intinya seperti itu. Dan satu lagi yang paling penting kalian harus jaga kesehatan. Jaga kesehatan paling utama. Duitmu oke, lah orang sehat apa gunanya ya kan? Kita boleh dewe kene iki duit loh. Maksudnya duit tapi tetap harus sehat gitu. Nah, dan kalau bisa untuk teman-teman semuanya dimanapun anda berada, teman-temannya yang ngefans sama si Toleni ya. Monster Kuliner sama Mbok Cika juga yang ngefans Mbok Cika. Jangan lupa ya Saper punya Monster Kuliner sama Mbok Cika juga. Ya jangan lupa kalau aku ditekan itunya, di like, komen dan share ya. Dan untuk teman-teman kalau bisa jangan kabur. Ya kalau kabur karena kabur itu kalau kita sakit intinya ya, maksudnya kita sakit itu intinya mau ke dokter itu susah. Biayanya juga terlalu mahal intinya. Terus teman-teman, dan kalau yang pengen pulang, kalau udah pengen pulang harus pikir baik-baik untuk yang teman-teman swasta, karena kalau udah pulang susah kesini lagi kecuali nikah. Soalnya beli blacklist ya ibaratnya ada dapat catatan hitam ya itu di buku. Dan yang paling naik sepeda untuk yang sepeda motor nih listrik nih kan, ini kebanyakan lagi tren di sini kan di Taiwan banyak pakai sepeda listrik kan. Seperti itu gimana buat pesan-pesan mereka? Gak apa-apa, kalian bisa naik sepeda listrik gak apa-apa, cuman harus mengikuti peraturannya, jangan minum, harus pakai helm ya. Kalau balap-balapan ya hati-hati sendiri karena aku juga suka balap. Itu aja untuk teman-teman ya. Segitu aja dari Mbak Cikra dan dari Monster Kuliner. Salam jumpa sampai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Pesawat kita nunggang pesawat China Airlines nggak transit sampai Jakarta Terminal 3 nggih. Berapa? 3. Sabaraha? Hello. Tangan anak-anak. Di rumah nih.
setelah mendapatkan paspor, di mana ya? Yang sudah mendapatkan paspor, tolong dilihat ada hitam-hitam lagi, ya. Bisa lain mundur, tiwale. Nah, tiwale ini gunanya untuk apa? Ikut menurut buka-buka untuk kabeh barangnya, oke? Jelas? Masuk ke dalam, belok kanan A7 kanan A7 kanan apa kiri? Kanan. Sama sambut kabeh. Amin. Balik dari bos ya Allah. Amin. Oke. Di sini semua sudah ada yang bawa surat COVID? Ada nggih? Ada, nanti tunjukin ke petugasnya biar langsung metu jual, oke? Nah, terus nanti pesan Mbok yang dari Taiwan kalau bisa ya, yang dari Taiwan kalau bisa satu bis, jangan pisah-pisah. Ojo ujug-ujug serono atau ke Arab Saudi apa yang di bayang, oke? Udah tahu di karantina kah? Nah, udah tahu belum? Belum ya, tak kasih tahu. Di karantina nggih? Pilih yang gratis atau yang bayar? Gratis. Gratis atau bayar? Gratis. Oke. Gocah wis gowo burung? Gocah wis gowo urung? Sarung tangan rene rapopo. Terus pulpen ana urung? Duit ana urung? Oke ya. Wis kabeh. Oke, semoga semuanya negatif. Amin. Nanti untuk sampai yang di sana itu kan ada yang tentang apa namanya? Tentang HP gitu ya. Itu yang $500 atau yang 7 juta ke atas memang harus kena pajak. Nah, kalau nanti seandainya nggak bisa ya, beli kartu nggak bisa, itu nanti langsung lapor aja ke bea cukai di sana ya. Nanti harus dibayarin pokoknya itu sampai dewe kono. Sebenarnya sih nggak terlalu apa yang kok susah banget, nggak, sampai ke situ terus apa yang dibutuhkan tuh apa, bayar ra yo ora ngono wis pokoknya kena digawe ora kena digawe gua Taiwan yo Taiwan kan yo Indonesia itu Indonesia yo maksudnya kan itu Taiwan loh. Oke, terus jelas kabeh, ada yang perlu diulangi lagi? Nggak ada yang jelas semuanya jelas. Sama sampai tujuan dan halan apapun. Amin. I love you guys. I love you. Siapa nanti yang mau masuk ke dalam, kalau airnya ada yang bawa air ini ditumplek ya, atau dilek ya, glegek ya. Oke, siap-siap. Ayo Pak, ayo. Itu lagi dipimpin namanya Mbok Cikra ya. Ini ya Mas Gio, ini suasana dalam keadaan pandemik, jadi seperti ini ya Mas Gio ya. Ngecekkan ke imigrasi ya Mas Gio ya. Terkuler udah nyampe di dalam pesawat ya Mas Gio ya. Nah, suasana pesawatnya seperti itu seperti ini Mas Gio ya. Jangan lupa patuhi protokol pandemik ya Mas Gio, seperti pakai masker gitu ya, seperti ini ya Mas Gio ya. Nih. Seperti ini Mas Gio suasana ya Mas Gio ya. Tuh. Sekarang Monster Cooler ingin pesawatnya ingin terbang ya. Nah, sini Mas Gio, Monster Cooler udah terbang dari Taoyuan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Oke Mas Gio, nah sekarang waktunya pesawat Monster Cooler landing di Bandara Soekarno-Hatta. Oke Mas Gio, sekarang Monster Cooler turun dari Bandara Soekarno-Hatta Mas Gio ya. Dari sini Monster Cooler harus ada banyak pengecekan ya Mas Gio nanti ya, kayak semacam pendaftar ngisi formulir soal COVID seperti itu Mas Gio. Oke Mas Gio, Monster Cooler sudah nyampe ke Wisma Atlet. Ini Wisma Atlet ke Pademangan Mas Gio. Ini suasana kamarnya ya Mas Gio seperti ini ya, bersih ya, sebenarnya bersih, rapi ya Mas Gio. Ini ada ranjang tiga sih, ini yang ada satu kamar ini 2 ranjang. Ini seperti ini 2 ranjang, terus ada AC nya juga tuh Mas Gio, seperti itu ada AC. Di sini semua gratis Mas Gio, dari makan dari apa gratis Mas Gio, makan 3 kali, terus dapat snack 2 kali Mas Gio, tanpa dipungut biaya spesial pun dari pemerintah Indonesia. Oke Mas Gio,
Mas Yu, Master Kuliner sekarang lagi ada tes swab ya. Ini teman-teman semua mas ini dari Taiwan, Hong Kong, Singapura, Arab, semua di swab di sini Mas Yu. Untuk di swab di lantai 3 Mas Yu, itu ya itu Mas Yu petugas swabnya ya. Ini teman-teman kita yang lagi siap-siap menunggu giliran untuk dites ya Mas, tes swab ya Mas. Untuk tes swab itu kalau nggak salah diadakan sehari setelah kita datang di Indonesia. Contohnya tadi kemarin Master Kuliner datang jam 3 sampai Bandara Soekarno-Hatta, terus Master Kuliner proses kayak ngisi formulir sampai jam berapa ya di bandara kemarin, sampai jam 5 ya, sama ngisi email begitu ya. Soalnya Master Kuliner kemarin banyak membantu teman-teman yang nggak tahu ngisi email, jadinya ya dibantu sebentar, jadinya agak lambat. Seharusnya Master Kuliner cuma ngasih scanan yang udah daftar di Taiwan, tapi Master Kuliner bantu teman-teman yang nggak tahu cara-caranya seperti itu Mas Yu. Oke Mas Yu, ini suasananya ada di lantai 3 ya Mas Yu. Ini untuk teman-teman yang belum tahu, dilihat posisi kursi ya Mas Yu. Kita lihat di lembarnya ada tulisan kayak semacam A, apa B, apa C. Nah Mas Yu harus duduk di posisi, ibaratnya di tulisan itu ada tulisan C, Mas Yu harus duduk semua di tulisan C, tapi semua juga tulisan di B. Itu semua tim swab lagi briefing ya Mas Yu, saling lagi berdoa untuk doa masing-masing seperti itu Mas Yu. Oke Mas Yu, tim swabnya udah siap-siap untuk mengadakan tes ke semua warga Indonesia yang datang dari luar negeri Mas Yu, tanpa terkecuali. Nah ini Mas Yu, teman-teman Master Kuliner sudah siap untuk di swab. Nah seperti itu Mas Yu, tes swab ya. Nah ini sekarang giliran Master Kuliner di swab sama petugasnya ya Mas Yu. Nggak lama sih Mas Yu, paling cuman ya sebentar, setengah jam ya Mas Yu ya. Ini juga teman-teman kita lagi di ini Mas Yu, sebenarnya ini lagi mau dites swab semacam ketembat yang panjang dimasukkan ke hidung, karena dari petugas nggak boleh diabadikan atau diambil gambarnya, makanya Master Kuliner nggak ngambil gambarnya. Oke Mas Yu, seperti ini Mas Yu suasana makan di Wisma Atlet. Nah ini pentang Mas Yu ya. Nih kita ngambil pentang di sini Mas Yu. Ini semua banyak Mas Yu. Makan pokoknya nggak kurang-kurang lah kalau masalah makan Mas Yu ya. Ini petugasnya bapak tentaranya Mas Yu. Dan ini juga Mas Yu seperti ini makanannya, pentangnya ini makan 3 kali sehari Mas Yu ya. Dari pagi sarapan, siang makan siang, terus malam juga makan malam. Terus ada snacknya juga Mas Yu. Oke Mas Yu, setelah kita tunggu dari mengadakan tes swab, kita tunggu berapa sehari ya, dari kemudian kita tes swab. Nah setelah itu jam 10 kita tanya ke kantor untuk menanyakan hasil tes swab. Nah hasilnya seperti ini Mas Yu, hasilnya negatif sebenarnya Mas Yu. Oke Mas Yu, sekian dari Master Kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.